Selamat sore teman-teman. Ini gua Patrick, mentor kalian untuk backend basic. Nah, sekarang kita mau bahas materi di pertemuan 6 ini, yaitu tentang HTTP server. Yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah ada 3, yaitu server, express, dan juga praktek. Server adalah sebuah komputer atau teknologi yang dapat menerima request. Nah, server yang dimaksud dapat berupa hardware atau software. Nah, di sini konteksnya dalam backend ada 2 sebenarnya. Kita bisa punya backend biasanya juga ngolah server hardware, tapi di sini kita di materi kelas ini kita nggak ngomongin itu sih. Kita ngomongin dari software aja. Nah, server software yang paling umum adalah HTTP server, di mana server tersebut dapat menerima request dengan protokol HTTP dan mengembalikan respon dalam bentuk HTTP juga. Nah, di teknologi sekarang ini hampir seluruh website, software, aplikasi, kayak aplikasi mobile, aplikasi desktop itu di balik layar tuh biasanya mereka juga berbicara dengan HTTP server, apalagi sesuatu yang bersifat internet base ya. Nah, karena yang namanya HTTP request itu biasanya dilakukan di dengan internet. Browser kalian juga ada HTTP server di belakangnya. Lalu kita bahas Express. Express itu apa? Dia itu sebuah framework yang dapat memberikan capability HTTP server bagi Node.js. Nah, sebenarnya Node.js itu punya server bawaan, namun fitur-fiturnya nggak lengkap, kurang lengkap, dan juga tidak menopang kebutuhan developer. Makanya dibuat namanya Express.js. Express.js selain sebagai HTTP server juga memiliki fitur-fitur tambahan yang tentunya dapat membantu server itu, seperti middleware, routing, dan request parser. Nah, untuk middleware ini adalah suatu hal yang dilakukan terhadap request sebelum dikirim ke handler request. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalian punya request nih diolah sama server ya. Nah, sebelum server itu melakukan fungsi inti ya daripada untuk request tersebut gitu. Misalnya kalian mau cari buku ya, cari buku. Untuk request cari buku biasanya fitur di dalamnya itu fungsinya itu ya kita mencari buku, mungkin di database apa di mana gitu kan. Lalu kita kembaliin bukunya kalau ada. Nah, dengan adanya middleware sebelum kita mencari buku, dia akan memeriksa memeriksa request itu ya. Nah, dan di request itu tuh mungkin dicek apa di spek ya, dia ngapain gitu kan. Misalnya ada misalnya gini, dia user ya, misalnya yang bisa mencari buku itu cuman mahasiswa UPN gitu. Nah, maka dari situ nanti requestnya dicek dulu. Di request ini tuh dia itu menunjukkan nggak kalau dia tuh mahasiswa UPN sebelum diarahin ke pencarian buku. Lalu ada routing. Routing adalah campuran dari verb dan path dari HTTP. Misalnya verb itu kalau kalian tahu kayak get, post, put, delete itu verb. Lalu path yang dapat mengarahkan request ke handler yang tuju. Nah, handler yang dimaksud tadi kita udah bahas ya. Dia itu fungsi yang dipakai untuk mengolah request itu dan dikembalikan jadi respon. Nah, lalu terakhir ada parser, yaitu yang mengubah request menjadi sebagaimana yang kita mau gitu. Misalnya kalau kita mau parser itu mengubah request kita menjadi bentuk teks atau bentuk form atau bentuk JSON. Nah, itu dilakukan oleh parser. Selanjutnya ada praktek. Praktek kita bisa menggunakan VS Code ya.
Jangan lupa kalian harus punya Node.js dulu, kalau nggak punya ya nggak bisa ikutin. Yo, WhatsApp, kembali lagi bersama mentor backend basic kalian di pertemuan 6. Ini untuk bagian prakteknya ya. Oke, sebelum itu kita akan kasih tau dulu alat yang dibutuhkan itu ada beberapa. Pertama, kalian harus punya VS Code ya. Ini punya. Lalu kalian harus punya Node. Oke, punya. Setelah itu kalian juga harus punya Postman. 3 alat ini ya teman-teman. Kalau kalian punya, kita bisa lanjut. Di situ kita coba masuk ke dalam folder backend basic. Oke. Kita masuk folder backend basic. Kalian bikin aja sih kalau nggak punya. Pertemuan 6 kalian open with code. Ini punya gue ada isinya, nggak usah dipeduliin, ntar gue hapus. Iya, ini yang file-file yang kita pakai nanti kita hapus nih. Ini hapus semuanya. Oke, kalau udah oke, layarnya masih kelihatan ya. Nah, ini folder ini biarin aja, ini solusinya, jadi kita nggak mikirin itu. Pertama-tama kita untuk bikin prakteknya, kita harus init dulu npm nya. Kenapa? Kalau kita nggak init nanti nggak bisa install package-package yang kita mau. Yang kita mau install itu ada 2, namanya Node Express sama atau lagi Nodemon. Express untuk framework yang kita pakai, Nodemon untuk ngejalanin server itu di fase development. Jadi setiap kita melakukan perubahan kita tuh ditangkap pada server. Jadi kita bisa ngubah sambil server jalan, kita bisa ngubah codingannya gitu. Kalau misalnya servernya lagi jalan, kita nggak usah stop nyalain lagi ya kan, nggak perlu, karena Nodemon otomatis memeriksa perubahan di file-file kita. Kita start dulu ya Express. Kalau udah akan download Nodemon. Install Nodemon strip D. Kenapa? Karena Nodemon cuma dipakai di tahap development. Udah semua ya. Kalau kalian lihat ada Node modules terus semuanya sukses nih, artinya semua Nodemon dan Express sudah di download gitu. Lalu kita mau ngapain lagi? Kita mau bikin server ya, file server.js yang isi nanti codingan untuk HTTP server kita, dari routing, middleware sampai ke handlernya. Ini kita juga pengen bikin untuk dev-nya ya. Untuk mode dev kita bikin Nodemon spasi server.js. Bedanya apa sama node server.js? Bedanya Nodemon akan mengecek perubahan yang ada di file kita. Jadi kita nggak usah matiin nyalain lagi, tadi otomatis on the go gitu. Kalau kita ngedit apa, nanti dia otomatis ngubah. Ini boleh kalian nggak ikuti, boleh nggak. Ini gue pakai formatter biar rapi. Oke, setelah itu kita tinggal panggil ya modul yang kita butuhin, yaitu Express. Kita taruh di sini. Kita inisiasi Express menjadi aplikasi. Lalu kita ngapain? Kita deklarasi portnya 3000, artinya kita mau jalani di 3000. Tapi ini belum dipakai ya, variabel ini belum kita pakai. Nanti untuk menjalankan sebuah server kita pakai listen app.listen ya. Jadi dari aplikasi Express ini yang udah kita jalanin pakai buka kurung ini, tutup kurung, itu akan menjadi sebuah app ya, disimpan di variabel app. Nah, variabel app ini kan sebuah objek Express kan. Nah, dia punya beberapa metode. Nah, untuk bikin server dia pakai metode listen. Nah, listen ini cuman
menerima dua ya, port sama callback. Portnya itu misalnya kalian masukin port di sini, jadi variabel ini yang isinya 3000 masuk ke sini. Lalu kedua, kalian menerima callback ya, sebuah fungsi yang akan dipanggil kalau server itu berhasil jalan. Server dijalankan di port. Oke, udah kita coba jalanin ya. npm run, tadi katanya di sini dev ya, jadi npm run dev. Tambahin spasi nih. Ada middleware ya. Middleware itu kalian bisa seperti tadi yang kita bahas, middleware tujuannya untuk melakukan sesuatu ya pada request tersebut sebelum request itu di handle ya sama handlernya, callbacknya yang udah di root gitu kan. Nah, tujuannya apa untuk middleware ini? Biasanya kita mau ngecek gitu apakah request ini valid atau request ini punya apa namanya tidak terautentikasi ya kan, bisa pakai middleware. Contohnya apa, misalnya kalian mau punya ngecek daftar buku kalian, kalau bukan buku kalian nggak boleh dong orang lain ya kan asal ngecek kan. Bayangin kalau kalian punya Google Drive, orang lain bisa ngecek Google Drive kalian, nah itu kan salah ya, harusnya cuma kalian dong yang boleh. Jadi kita pakai middleware dengan cara app.use. Jadi express ini punya beberapa. Nah ada listen tadi kan untuk menjalankan server, ada juga use untuk menerapkan middleware. Nah ini untuk middleware bisa begini. Untuk middleware kita masukkan begini ya, slash ini seluruh path ya, seluruh root ya. Oke, lalu kita tambahin lagi. Oke, jadi ini dua middleware ini tujuannya untuk mengubah request kalian, bukan mengubah sih bilangnya, ngecek ya request kalian tuh JSON apa bukan. Gitu. Jadi ini maksudnya seluruh request ya yang mengarah ke localhost, ke server ini dipakein middleware JSON. Selanjutnya kita mau bikin contoh middleware request lagi root ya, contoh root. Yang paling gampang kita bikin ini deh, get hello world ya. Nah dia nerima variabel pertama tuh path-nya, lalu yang kita masukin ini get ini verb-nya. Jadi ntar root itu kan kombinasi dari get sama kombinasi dari verb sama path. Nah setelah itu yang kedua dia nerima function. Nah di function ini dia nerima ada dua ini apa namanya, dua objek ya, request sama respond. Nah kenapa gue bilang express, kenapa nggak pakai yang bawaan dari Node.js? Nah biasanya kalau pakai express ntar dia requestnya ini udah di format gitu otomatis, di responnya juga udah di format otomatis gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu ngurusin macam-macam gitu loh. Ntar requestnya dia punya metode-metode yang khusus untuk HTTP server. Nah dibandingkan si Node.js yang bawaannya itu jauh lebih, yang ini jauh lebih banyak fiturnya gitu. Kenapa alasannya bagi dipakai yang express. Terus untuk itu kita coba respon ya. Nah respon kan kita bisa ngirim ya apa gitu ya. Di sini kita mau ngirim JSON teman-teman. Untuk ngirim JSON kita pastiin kita awali dengan kurung kurawal. Lalu kita masukin dalamnya property-nya yang mau kita kirim ke mereka, balik ke klien. Ini gue hello world.
udah, kita coba cek ke sini ya, Postman Hello World. Oke, pertama-tama kan harus bikin dulu nih collection ya, collection. Bisa klik plus di sini. Nah, terus itu nanti kalian tinggal klik kanan, add request. Terus sini kalian masukin nih. Ini verbnya, get, post, put, delete. Ada juga request URL-nya, root-nya ya. Nah, root itu gabungan dari verb sama path. Nah, URL itu kita masukin ya URL-nya. Karena dia sifatnya lokal, kita masukin localhost 3000. 3000 tuh port yang kita listen tadi. Kalau nggak pakai itu nanti dia ngarahnya bukan ke 3000. Kita tambahin slash, nggak usah, nggak perlu. Slash itu artinya udah otomatis yang ini. Oke, hasilnya hello world ya. Lalu kita lanjut lagi teman-teman ya. Dari situ kita bisa bikin yang book sama create book, delete book. Nah, bangun sebuah API nggak mungkin cuman di hit terus keluar itu kan, dipanggil terus keluar. Nah, dia harus dalamnya tuh dia ngolah gitu kan biasanya ya. Nah, maka dari itu kita mau coba bikin logic untuk buku ya. Anggaplah ini kayak lemari buku lah, lemari buku. Kita bikin dulu array buku ya. Kalau udah, kalian tinggal app ya, books. Nah, artinya nanti ntar di sini kita tambahin di sini books gitu. Metodenya itu get ya. Kita masukin handlernya. Nah, untuk ketika dipanggil kita mau ngeluarin daftar bukunya. Untuk format, biasanya format JSON tuh bentuknya message sama data ke kalau ada datanya pakai data. Ini untuk contoh HTTP respon untuk yang berhasil ya. Datanya apa? Kita masukin books ya. Coba kita panggil. Ini kita coba. Jangan lupa ini books sama get. Oke, kosong ya. Betul ya, kan ini kosong. Lalu kita mau ngapain? Kita bikin lagi yang untuk post, untuk nambah buku. Untuk nambah buku kita perlu input dari orang klien ya, dari kliennya siapa? Postman ya kan. Jadi adanya Postman ini bersifat sebagai klien HTTP kalian gitu kan nggak mungkin kalau kalian manusia ngomong sama komputer kan. Jadi kalian harus pakai klien HTTP yang tujuannya bisa ngirim request gitu. Kita pikirin aja ya. Kita sekarang request dari klien itu mau kita olah gitu kan. Misal klien masukin buku gitu ya, ini kan post books ya, kita bikin sini post terus slash books ya kan, sama books cuman dia post. Terus kita mau ngirim tiga ini teman-teman ya. Kalau gitu kita mau ngapain? Kita tambahin di array bukunya push, terus kita tambahin di sini name request body dot name, terus author request body author, genre request body genre. Oke. Nah, tujuan ini apa? Dia akan insert ya sebuah objek JavaScript ke dalam array books gitu. Dari situ kita setelah di post kita bisa balikin ya, buku berhasil ditambah, datanya data books yang udah di update kita update.
Oke, kalau udah kalian tinggal ngapain? Kalian bisa bikin bukunya nih. Gue udah masukin nih di body, terus raw, terus JSON. Terus kalian masukin aja nih kayak gini. Jangan lupa headernya itu kalian pakai content type application JSON. Kalau nggak nanti expressnya nggak akan terima karena kita udah pakai middleware JSON nih. Jadi setiap request yang pakai data, yang pakai body, dia harus memiliki header content type JSON, application/JSON. Kalian tinggal ketik aja di sini kayak gini. Ketik content type application/JSON. Udah gitu. Udah, kalau udah kalian tinggal save, terus kalian kirim. Oke, berhasil ditambah ya teman-teman ya. Lalu kita bikin lagi buku baru ya. Nah, sekarang di area kita ada 2 buku nih ya. Terus kita mau ngapain lagi nih setelah itu? Kita mau hapus bukunya gitu. Kita pakai yang delete. Sebenarnya kalau kalian pakai yang get juga bisa, cuman ini demi semantik aja gitu loh. Jadi biar developer front end kita tahu kalau books itu kalau untuk ngapus buku pakai yang verb delete gitu. Jadi semuanya sama, pathnya sama, books, cuman yang ngebedain tuh metodenya yaitu atau verbnya, yaitu delete /books function request. Oke, kalau udah kalian tinggal cari misalnya ngapusnya mau pakai apa, pakai nama gitu ya. Nah, kalau gua mungkin cara gua filter gitu seluruh buku yang nggak punya nama itu. Jadi ntar otomatis buku kita tuh jadi yang nggak ada dianya gitu. Cara gimana? Nah, ini kita harus ada ubah sedikit ya. Ini karena kita nanti akan ngedit arraynya, kita harus pakai let, jangan pakai cons. Kita akan mengubah arraynya gitu ya. Jadi books.filter. Nah, kita masukin function untuk ngefilternya. Nah, kalau gua mungkin functionnya begini, return book.name yang nggak sama dengan request body name gitu. Terus ngapain? Kita kasih lagi delete buku berhasil. Kita kirim data buku yang terbaru. Oke, kalau udah kita tinggal masukin delete book, metodenya delete. Jangan lupa URL kan ganti jadi kalau udah coba kalian hapus nih. Namanya pastiin sama ya. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit karena servernya ngulang, data-datanya juga hilang ya teman-teman. Jadi kita harus masukin lagi. Jadi sekarang bukunya ada 2 ya datanya ya. Oke, tuh. Sekarang kita mau hapus yang di LAN 990. Oke. Ternyata udah berhasil ya, buku kita dihapus. Terus kita cek lagi di sini. Oke, bukunya udah cuma 1 gitu. Nah, jadi kita teman-teman untuk bikin HTTP server pakai Express. Untuk minggu depan nanti gue mau coba nerapin pakai database. Nanti dari situ ada tugas juga. Tugas 2-nya itu sebenarnya tugas akhir kalian. Jadi nanti tugas akhir atau final project kalian gak sesulit yang di WhatsApp itu deskripsinya. Nanti kalian bisa yang penting server kalian jalan, terus nanti server kalian udah bisa pakai berbagai metodenya dan juga interaksi sama database.
Seperti itu aja untuk database. Nanti mungkin kalau gue sempat gue bikin videonya, kalau enggak kalian nonton video yang gue kasih. Nah, minggu depannya kita coba integrasi sama database MySQL. Jangan lupa kalian harus download dulu MySQL-nya. Oke, see you next time.